Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utami, dosen program studi Kesehatan Masyarakat, program Magister Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Utami, dosen program studi Kesehatan Masyarakat, program Magister Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan unjuk kerja pengajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Kesehatan dan Wawasan Kesehatan Publik. Ada beberapa hal yang akan saya tampilkan adalah pembahasan materi. Yang pertama, yaitu deskripsi mata kuliah, kemudian kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, referensi, sistem penilaian dan evaluasi, serta rekaman pembelajaran daring sinkron. Nama mata kuliah yang saya ampu adalah Sistem Kesehatan dan Wawasan Kesehatan Publik. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 1 dengan bobot 3 SKS dan merupakan rumpun bidang ilmu kesehatan masyarakat. Untuk mata kuliah ini ada 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya 1 kali pertemuan ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Untuk kemampuan yang diharapkan terdiri dari capaian pembelajaran lulusan yang terkait dengan mata kuliah serta capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 4 capaian pembelajaran lulusan yang terkait dengan mata kuliah ini. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sifat ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan syariatnya dalam kehidupan sehari-hari serta menjunjung akhlak Islami dan etika universal. Yang kedua, mampu menunjukkan sikap yang bertanggung jawab, mandiri, serta kreatif, inovatif atas pekerjaan di bidang kesehatan. Ketiga, mampu berkomunikasi dengan baik dan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dan keteladanan di masyarakat dan lingkungan kerjanya. Yang keempat adalah mampu menjelaskan teori, metode, dan konsep kesehatan masyarakat dalam ruang lingkup manajemen dan kebijakan kesehatan, promosi kesehatan, KIA, serta pengembangan untuk diaplikasikan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah ada 4. Yang pertama yaitu mahasiswa dapat menjelaskan teori manajemen kesehatan, menjelaskan wawasan kesehatan publik, menjelaskan kebijakan kesehatan, dan menjelaskan konsep kepemimpinan dan sistem thinking. Untuk peta analisis capaian pembelajaran adalah sebagai berikut, di mana terdapat keterkaitan antara masing-masing capaian pembelajaran mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan. Untuk sistem pembelajaran yang digunakan oleh dosen yaitu bauran atau blended learning. Sistem pembelajaran pada blended learning ini ada 3, yaitu tatap muka luring, penugasan terstruktur, dan aktivitas mandiri daring. Pada tatap muka luring, mahasiswa mendiskusikan tentang konsep. Sistem pembelajarannya adalah blended learning. Untuk metode pembelajarannya menggunakan blended learning atau bauran, di mana dosen selain mengajar melalui metode tatap muka ceramah dan diskusi langsung di dalam kelas, dosen juga menggunakan beberapa platform digital yang memudahkan untuk membuat pembelajaran daring lebih efektif dan efisien. Di antaranya adalah Google Classroom dan Zoom untuk pertemuan daring sinkron. Dan Google Classroom ini juga menjadi pusat informasi untuk segala informasi perkuliahan. Kemudian juga WhatsApp Group, di mana di dalamnya ada mahasiswa dan juga dosen. Kemudian dosen juga menggunakan kuis dan lain sebagainya untuk perkuliahan. Sementara untuk pertemuan asinkron, dosen menggunakan platform YouTube, di mana dosen akan menyampaikan atau merekam materi yang kemudian akan disimak oleh mahasiswa, atau dosen akan memberikan beberapa pertanyaan untuk memastikan mahasiswa telah menonton video tersebut. Untuk materi pembelajaran diantaranya pengantar organisasi dan administrasi kebijakan, teori
model sistem, aplikasi dan fungsi manajemen, sejarah disiplin ilmu dan pendekatan kesehatan masyarakat, determinan kesehatan bidang sosial, bidang budaya, dan adat istiadat. Kemudian teori penyebab kejadian penyakit, manajemen sistem informasi, dan perencanaan SPM. Kemudian obat dan perbekalan kesehatan, kesehatan dan upaya kesehatan baik UKP maupun UKN. Serta konsep dimensi kepemimpinan dan konsep sistem thinking dan aplikasinya. Terakhir adalah konsep personal mastery, mental model, dan share vision dalam teori kepemimpinan. Untuk sistem penilaian, yang pertama adalah mengukur CPMK dan juga dosen masih mempertimbangkan dan melakukan UTS dan UAS dan juga penugasan. Untuk syarat kelulusan mata kuliah ini memenuhi syarat presensi minimal 75% serta mahasiswa harus meraih nilai minimal B setara dengan nilai 70 untuk masing-masing CPMK. Jika belum memenuhi, maka mahasiswa wajib melakukan ujian atau penugasan perbaikan CPMK tersebut. Nilai akhir adalah hasil akumulasi dari nilai CPMK 1, 2, 3, dan 4 ditambah presensi dan keaktifan. Selanjutnya akan kami sampaikan video proses pembelajaran daring yang sudah kami rekam. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga rekan-rekan, Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat mengikuti kuliah pada siang hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu konsep yang sangat fundamental dalam ilmu kesehatan masyarakat, yaitu konsep sistem, teori sistem, sistem thinking, serta aplikasinya dalam pelayanan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, saya akan bertanya mengapa sistem thinking menjadi sangat penting dalam bidang kesehatan. Apa Mbak Sekar? Kenapa sistem thinking ini menjadi sangat penting dalam bidang kesehatan? Izin menjawab, Bu. Karena Oke, untuk masalah pelayanan kesehatan yang bersifat kompleks dan melibatkan banyak, halo, apa suara saya terdengar? terdengar. Coba diulangi lagi. Karena untuk masalah pelayanan sendiri itu dia bersifat kompleks dan juga melibatkan banyak komponen yang saling berhubungan. Sehingga linear thinking itu eh, kita anggap kayak hanya untuk melihat satu penyebab. Sedangkan untuk sistem thinking sendiri dia menganalisa seluruh proses sehingga solusi yang dihasilkan itu lebih tepat. Seperti contohnya kayak waktu tunggu pasien yang nggak hanya disebabkan oleh keterlambatan dokter, tapi juga dipengaruhi sistem pendaftaran, laboratorium, farmasi, dan jumlah tugas seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Sekar ya. Terlepas dari itu ya, karena memang permasalahan kesehatan yang kita hadapi, khususnya saat ini memang semakin kompleks ya, dan saling berkaitan. Memang kita menghadapi banyak hal ya, tentunya yang pertama contohnya misalkan tentang peningkatan penyakit tidak menular, munculnya penyakit baru, kemudian dampak perubahan iklim ya, sekarang dingin sekali kalau subuh. Kemudian terjadi juga ketimpangan akses pelayanan kesehatan, kemudian transformasi digital, hingga tantangan pembiayaan kesehatan ini ya, tantangan pembiayaan kesehatan yang kita sering hadapi. Kemudian persoalan tersebut memang tidak bisa terpisahkan ya. Oleh karena itu memang kita harus betul-betul memahami bahwa pelayanan kesehatan merupakan suatu sistem ya teman-teman di mana di dalamnya terdapat berbagai macam komponen ya seperti contohnya sumber daya manusia, kemudian fasilitas pelayanan dan lain sebagainya. Tentunya teman-teman atau rekan-rekan sekalian sebagai mahasiswa program magister ya, calon-calon pemimpin ini, calon direktur rumah sakit, kepala puskesmas dan lain sebagainya, diharapkan memiliki kemampuan berpikir atau punya sistem thinking ya. Artinya memang tidak hanya mampu mengidentifikasi masalah, tetapi juga mampu memahami akar penyebab masalah, melihat hubungan antar komponen, serta bagaimana merancang solusi yang komprehensif, yang berbasis data atau evidence base ya tentunya. Makanya dengan melalui pendekatan ini, keputusan maupun regulasi atau kebijakan yang dihasilkan akan lebih efektif, efisien, adil, dan mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Jadi memang perlu harus kita pahami bahwa masalah kesehatan tidak hanya diselesaikan secara parsial, tetapi diperlukan pendekatan-pendekatan sistem yang holistik, yang integrasi, kemudian harus disertai dengan kerjasama lintas sektor ya, dan didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Teman-teman, rekan-rekan semuanya, kalau kita melihat perkembangan permasalahan kesehatan yang semakin kompleks, itu menunjukkan bahwa pendekatan parsial atau tradisional tidak lagi mampu menghasilkan solusi yang berkelanjutan. Berbagai komponen dalam sistem kesehatan ini saling berkaitan dan mempengaruhi, sehingga penyelesaian masalah harus juga dilakukan secara menyeluruh, bukan secara terpisah.
Dengan demikian, diperlukan pendekatan sistem yang mampu memahami hubungan antar komponen dan menghasilkan intervensi yang lebih efektif. Kalau kita bicara tentang beberapa hal, contoh sederhana, misalkan tadi Mbak Sekar sudah menjawab, seorang pasien mengeluh, menunggu selama beberapa jam, belum bertemu dengan dokter. Jika mengubah pola pikir tradisional ini atau pendekatan tradisional, biasanya kita langsung mencari siapa yang salah. Apakah dokternya terlambat, apakah petugas registrasinya terlambat, atau tugas laboratoriumnya tidak disiplin. Inilah yang disebut sebagai linear thinking atau pemikiran linier. Pada kenyataannya, pelayanan kesehatan itu ada beberapa hal atau beberapa contoh, misalkan tentang kompleks adaptif system atau biasanya kita bilang CAS ya. Artinya setiap unit akan saling tergantung. Misalkan dokter datang terlambat karena hasil hasil laboratoriumnya mungkin belum selesai, atau laboratorium terlambat datangnya misalkan karena spesimennya datang terlambat, atau karena proses registrasinya lambat, atau mungkin jaringan internetnya yang bermasalah, atau ada server yang overload. Nah, itu artinya tidak ada satu hal atau satu penyebab yang tunggal. Ini ya, makanya yang terjadi adalah rantai hubungan sebab akibat. Misalkan kalau kita lihat dari pendekatan mutu, pelayanan kesehatan yang kita lakukan ini, kalau kita bilang ada beberapa istilah ya, sistem failure rather than individual ya. Ini yang sering terjadi ya. Memang ada beberapa hal yang menjadi masalah ya. Misalkan ketika terjadi masalah dalam pelayanan, fokus kita bukan mencari siapa yang salah, tetapi mencari mengapa sistem ini memungkinkan kesalahan tersebut terjadi. Inilah pergeseran dari paradigma kita ya, paradigma tentang dasar sistem thinking. Kalau kita lihat sebuah pendekatan atau apa namanya, eh, kalau kita bilang bicara tentang sistem atau kita berbicara tentang sistem secara global ya, memang pada hakikatnya rangkaian komponen yang saling terhubung untuk menciptakan dan mengalirkan nilai secara berkesinambungan dari proses awal masuk di hulu ya, hingga menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi penerima layanan atau bagian hilir. Dalam pelayanan kesehatan, setiap tahapan harus terintegrasi agar sumber daya, informasi, layanan menghasilkan mutu, menghasilkan sesuatu yang efisien ya, serta endingnya adalah keselamatan pasien yang optimal. Kalau kita bicara tentang model sistem, pemahaman terhadap aliran nilai menjadi dasar dalam merancang sistem kesehatan yang efektif, adaptif, berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ya, kalau kita bicara tentang alur dari sistem, kita tidak luput dari input, proses, output, outcome maupun impact. Kalau input ini berdasarkan sumber daya manusianya, bagaimana SIM rumah sakit, kemudian prosesnya ini nanti kita akan bicara bagaimana activity yang input tersebut bisa bagus. Kemudian outputnya, misalkan hasil ini, kalau output ini adalah hasil langsung atau hasil yang langsung kita dapatkan. Contohnya misalkan jumlah pasien yang dilayani atau jumlah tindakan medis yang dilakukan, misalkan adanya operasi dan lain sebagainya. Kalau output ini merupakan suatu hal yang menggambarkan perubahan, contohnya perubahan dari pasien, misalkan pasien lebih sembuh, kemudian penurunan komplikasi, pasien menjadi puas, kemudian pasien menjadi patuh terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Ini dalam jangka panjangnya kita berharap impact-nya itu bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ini meningkatkan derajat kesehatan. Misalkan contohnya penurunan jumlah kematian ibu dan anak, penurunan stunting, meningkatkan harapan hidup. Endingnya adalah meningkatkan derajat kesehatan. Ini sebagai sistem terbuka, organisasi kesehatan juga memiliki feedback. Feedback misalkan adanya dilakukannya akreditasi, kepatuhan terhadap SOP, survei kepuasan, misalkan juga laporan insiden. Kemudian kita lanjut kepada bagaimana rekan-rekan sekalian memahami bahwa pelayanan kesehatan merupakan suatu sistem ya, yang terdiri dari berbagai komponen ya, tentunya yang saling berinteraksi. Nih, makanya paradigma sekarang ini bukan sekadar bagaimana perubahan cara berpikir, tetapi merupakan suatu perubahan mendasar bagaimana seorang manajer kesehatan, peneliti, maupun pembuat kebijakan memandang sebagai suatu masalah. Bahkan ya, teman-teman, selama bertahun-tahun banyak organisasi kesehatan itu berpikir linear thinking. Pendekatan ini menganggap bahwa setiap masalah memiliki satu penyebab utama atau satu solusi yang spesifik. Tapi kenyataannya adanya hubungan sebab akibat dipandang sebagai sesuatu yang sederhana ya dan searah. Kalau kita bicara atau sebaliknya, kalau kita lihat sistem thinking memandang bahwa suatu masalah merupakan hasil interaksi
berbagai komponen yang saling mempengaruhi melalui mekanisme umpan balik atau kita sebut biasanya feedback loop ya. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu kita garis bawahi, jadi bagaimana solusi itu memberikan sesuatu yang mengharuskan kita apa namanya mempertimbangkan seluruh hal yang atau bukan hanya salah satu komponen saja. Contohnya misalkan dari perbedaan antara linear thinking dan system thinking, yang pertama adalah asumsi kausalitas ya. Bagaimana asumsi kualitas kausalitas ini yang pertama adalah perbedaannya terletak pada bagaimana cara memahami hubungan sebab akibat. Pada linear thinking, hubungan sebab akibat dianggap sebagai sesuatu yang sederhana. Misalkan sesuatu A menjadi B. Contohnya misalkan ketika waktu tunggu pasien dirawat inap menjadi lama, penyebabnya langsung dianggap sebagai dokternya mungkin datang lambat. Tetapi pendekatan ini memang mudah dipahami secara sederhana. Namun dalam kenyataannya pelayanan kesehatan jarang sekali sesederhana itu. Kalau kita lihat dari perspektif sistem thinking, hubungan sebab akibat itu bersifat dinamis, kompleks dan saling mempengaruhi. Misalkan contohnya keterlambatan dokter mungkin dipengaruhi oleh misalkan contohnya laboratoriumnya belum selesai, spesimennya mungkin datang terlambat, mungkin antriannya panjang, registrasinya lambat, mungkin sistem informasi di rumah sakit mengalami gangguan, artinya tidak ada satu penyebab tunggal. Misalkan kalau kita bicara tentang teori sistem, kondisi ini sebagai non-linear kausalitas, jadi hubungan sebab akibat yang tidak selalu bersifat lurus, tetapi membentuk lingkaran interaksi yang kompleks. Kalau dilihat dari yang kedua, fokus pemecahannya, perbedaan keduanya adalah fokus dalam memperbaiki masalah. Pada linear thinking, perhatian biasanya hanya tertuju pada satu unit yang dianggap bermasalah. Contohnya misalkan ketika angka kejadian infeksi di rumah sakit tinggi, manajemen mungkin langsung memanggil Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi atau PPI dan meminta mereka memperbaiki kenapa infeksi ini terjadi meningkat. Padahal peningkatan infeksi tidak hanya dipengaruhi oleh hanya karena tim PPI-nya tidak bekerja dengan maksimal, tapi mungkin ada beberapa hal yang menjadi masalah, misalkan kepatuhan tenaga kesehatannya untuk cuci tangan, misalkan kepadatan ruangan rawat inap, ketersediaan alat pelindungnya kurang, budaya keselamatan kerjanya ini mungkin dirasa kurang maksimal, atau beban kerja perawat terlalu overload, beban kerja dokter terlalu overload, atau mungkin supervisinya yang kurang, atau mungkin karena dukungan manajemennya yang kurang. Oleh karena itu, dengan adanya sistem thinking, mengarahkan kita untuk melihat interaksi antar unit. Nah, beda dengan pendekatan yang lainnya. Pendekatan ini bersifat sangat holistik. Itu ya. Yang ketiga adalah reaksi terhadap insiden. Bedaannya ini sangat penting ya kalau kita bicara tentang konteks keselamatan pasien. Kalau kita pendekatan linear thinking, ketika terjadi suatu insiden, maka organisasi cenderung mencari siapa yang bersalah. Pendekatannya biasanya disebut sebagai blame culture atau bisa disebut sebagai just culture, misalkan juga misalkan terjadi kesalahan pemberian obat, siapa yang salah, siapa yang akan disalahkan, misalkan perawat yang jaga, siapa yang lalai, akibatnya tenaga kesehatan takut untuk melaporkan misalkan ada kelak-kelak. Kadang insiden malah justru disembunyikan, mendingan tidak lapor daripada ada laporan tapi tidak ada action misalkan. Akhirnya apa? Organisasi kehilangan kesempatan untuk belajar. Padahal ini adanya case itu sesuatu agar kita bisa berubah atau bisa belajar. Ya, yang keempat adalah orientasi terhadap waktu. Nah, kalau di dalam linear thinking, solusi biasanya bersifat cepat dan reaktif. Misalkan terjadi antrian pasien panjang, rumah sakit langsung menambah misalkan loket registrasi. Masalah tampak selesai. Namun beberapa minggu kemudian ternyata antrian kembali panjang, misalkan karena penyebab utamanya belum diperbaiki. Sebaliknya dengan sistem thinking, orientasinya pada bagaimana perubahan jangka panjang. Manajemen tidak hanya menambah loket, misalkan, tetapi melakukan analisis terhadap seluruh alur pelayanan. Contohnya misalkan melakukan digitalisasi, registrasi, memperbaiki sistem antrian elektronik, misalkan meningkatkan pengembangan pendaftaran online, melakukan evaluasi tentang apa-apa yang harus dilakukan. Kenapa pasien ini antri, ya. Kemudian kita lanjutkan bagaimana kita bicara tentang respon tradisional ya. Respon tradisional atau aplikasi keselamatan pasien atau just culture ya. Bagaimana penerapan nyata sistem dalam keselamatan pasien. Misalkan terjadi kesalahan pemberian obat atau medical error. Misalkan kita bicara tentang pendekatan lama, kita akan langsung bertanya siapa yang salah. Akhirnya tenaga kesehatan takut lapor, insiden menjadi tidak terdokumentasi. Kemudian sebaliknya, kalau kita just culture atau respon system thinking, ini pertanyaannya akan berubah. Mengapa sistem tersebut memungkinkan kesalahan terjadi?
Misalkan kita kemudian melakukan ROC ya, atau root cause analysis ya. Misalkan ditemukan label obat hampir sama, pencahayaan misalkan kurang, akhirnya dia tidak bisa membedakan, atau beban kerja tinggi. Nih, harusnya ada double checking ya. Mungkin perbaikannya bukan menghukum siapa yang salah ya, bukan menghukum siapa yang salah, tapi melainkan memperbaiki sistem yang ada. Misalkan mengubah tata letak obat, memberikan barcode pada obatnya, menerapkan double check atau double verifikasi, atau mungkin mengurangi beban kerja. Kan dilakukan apa? Peningkatan pelatihan. Dengan pendekatan ini menciptakan apa? Learning organisasi yang bagus, organisasi belajar dari setiap kesalahan untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa akan datang. Ini hal-hal yang harus kita pahami ya, bagaimana fokus dari respon tradisional maupun respon sistem thinking. Ini jangan sampai siapa yang bersalah itu yang akan mendapatkan hukuman. Kemudian kita lanjutkan transformasi digital ya. Kalau kita bicara tentang transformasi digital dalam dunia kesehatan, itu merupakan suatu upaya strategis ya teman-teman untuk meningkatkan atau mengintegrasikan berbagai sistem, berbagai data, layanan yang selama ini berjalan secara fragmentasi. Melalui pemanfaatan teknologi digital tentunya, misalkan koneksi jaringan, fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian ini yang paling penting adalah pemangku kepentingan nih ya, pemangku kepentingan ini yang paling utama, dan sistem informasi ini diwujudkan secara efektif ya. Makanya dengan transformasi digital ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi, berkesinambungan, berorientasi pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien ini. Kalau sekarang bicara tentang layanan satu sehat ini ya, ini sudah terintegrasi dengan apotik, puskesmas, sistem rujukan, kemudian juga dengan fasilitas-fasilitas antara Vaskes 1, Vaskes 2 maupun Vaskes 3. Ini sudah terintegrasi di sistem layanan satu sehat. Kemudian ini teman-teman mungkin ada pertanyaan sebelum saya kupas satu persatu. Ada pertanyaan mungkin Mbak Dede? Kalau nggak ada pertanyaan malah saya yang akan bertanya. Gimana Ibu? Ada pertanyaan? Izin bertanya Bu, tapi ini lebih Ya. ke konsep ini sih Bu, konsep sistem teori itu sama Mm-mm. sistem thinkingnya gitu. Hmm. Nah, kalau misalnya itu dikaitkan ke era digital zaman sekarang tuh gimana ya Bu? Dari sistem teori yang kita punya itu. Dengan transformasi digital ya. Memang kita tidak bisa lepas ya dari transformasi digital. Ada beberapa konsep atau konsep-konsep di dalam teori sistem atau sistem thinking dan lain sebagainya. Itu hal tersebut bisa membantu mengintegrasikan seluruh komponen dalam pelayanan kesehatan. Contohnya misalkan sumber daya manusianya, teknologinya, pembiayaannya, dan informasi. Contohnya misalkan dengan dukungan sistem digital, contohnya yang seperti saya sebutkan tadi, dengan ini satu sehat, koordinasi antar fasilitas kesehatan menjadi lebih baik ya. Misalkan data pasien lebih terintegrasi, proses pelayanan lebih efisien ya, efektif ya, mutu serta keselamatan pasien dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Itu kalau kita hubungkan dengan transformasi digital di contohnya misalkan kita dengan layanan satu sehat. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita simpulkan ya teman-teman, dari materi awal tadi kita dapat simpulkan masalah pelayanan kesehatan itu hampir selalu merupakan masalah sebuah sistem ya, bukan hanya masalah individu ya. Berhenti menyalahkan individu karena kegagalan mutu maupun keselamatan pasien terutama ya, hampir merupakan gejala dari sistem yang rapuh. Kemudian yang kedua, fokus dari interaksi itu merupakan optimalisasi, misalkan satu unit mengorbankan unit yang lainnya. Misalkan hal itu pengorbanan itu bukan merupakan suatu solusi. Makanya keberhasilan ada pada kelancaran bagaimana transisi antar suatu proses. Kemudian tingkatkan kapasitas sistem, yaitu untuk membangun organisasi, misalkan integrasi data, continuous quality improvement untuk membangun organisasi tersebut bisa tangguh dan adaptif. Kemudian sistem thinking membantu kita memahami hubungan antar bagian, misalkan solusi yang dihasilkan lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan sistem thinking bukan sekedar alat analitis ya, tapi menjadikan suatu fondasi khususnya kepemimpinan untuk mewujudkan layanan kesehatan yang aman, bermutu, berpusat pada
efisien. Misalkan teman-teman ya sebagai calon pemimpin, nih ada Mas Isa calon kepala dinas, Mbak Sandy calon direktur rumah sakit tuh. Dan teman-teman yang lainnya diharapkan bisa bagaimana merancang sebuah kebijakan atau intervensi yang bisa memperbaiki keseluruhan sistem, bukan hanya memperbaiki satu unit kerja saja. Itu ya teman-teman, kuliah siang hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.